C sama dengan 5/9 dikali F min 32 ya. 5/9 dikalikan F-nya itu adalah Isma itu 57 ya. 57 min 32. C sama dengan 5/9 kali 57 dikurangi 32 itu adalah 25 ya. 25 ini nggak pas ya. Berapa? 5/9 kali 25. Isinya Bapak 13,89. 13,89 ya, 9 dibulatkan ya. Ya. Ya, 13,9. Sini ya jawabnya 13,9. Berapa reamur ya? Cuma tadi sama ya. Reamur R sama dengan 4/5. C sama dengan 4/5 dikali 13,9 berapa? 11,12 Pak. Iya, 11,12 mungkin lah ya. 11,12 derajat ya. Nah, kalau begitu ya cara mencari konversi suhu ya dari rumus-rumus. Ini kan sejak SMP sudah diajarkan di SMP. Ya, 11,12 derajat. Udah ya, ini tentang reamur sudah selesai. Nah, berikutnya nanti kan jadi untuk yang konversi suhu ya, sebetulnya cukup mengingat rumus ini aja ya, rumus yang tadi ya kan. Nah, cukup yang ini aja, C banding F min 32 banding R sama dengan 5 banding 9 banding 4 ya. Itu aja sebetulnya baru di apakan suka lupa kan ya. Nah, itu tentang tadi suhu ya, tentang bagaimana cara konversi suhu. Yang kalor atau panas adalah sesuatu yang dipindahkan di antara sebuah benda dan sekelilingnya sebagai akibat dari hanya perbedaan suhu ya. Sehingga dengan konsep ini itu nanti kan bisa dipakai buat pengobatan, pengobatan terapi panas ya. Jadi bagaimana panas dipindahkan dari benda ke tubuh manusia ya. Jadi bisa dipindahkan panas itu. Jadi panas adalah energi yang dipindahkan dari benda yang satu ke benda yang lain yang menyebabkan temperaturnya naik. Jadi kalau suatu benda dikasih panas maka temperaturnya akan naik ya. Gelas yang suhunya biasa dikasih kopi panas maka gelas juga akan panas ya, naik suhunya. Nah, dalam satuan SI, satuan kalor adalah joule, di mana 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Karena juga suka dibuatkan jadi 1 kalori sama dengan 4,2 joule aja gitu ya. Kan di ujian ditanya konversi ya. Jadi 1 kalori itu 4,2 joule. Nah, sekarang kalori itu bisa diterima, bisa dilepaskan ya. Kalau dari yang suhu tinggi berarti melepaskan, suhu rendah berarti menerima ya. Jadi kalori yang diterima atau yang dilepaskan itu adalah sebanding dengan massa benda ya, sebanding dengan kalori jenis benda, sebanding dengan kenaikan suhu benda.
Sehingga rumusnya itu Q sama dengan MC delta T ya. M itu massa, C itu kalori jenis, delta T itu perubahan suhu. Jadi C itu tergantung kepada bahannya ya. Ini massa semakin banyak tentunya kalori yang diterima atau diberikan semakin besar. Kalau C itu kalori jenis, kalau delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, ya Q adalah kalori yang diterima benda atau kalori, M itu massa benda atau gram, C itu kalori jenis benda, ini satunya kalori per gram derajat Celcius. Delta T ada perubahan suhu ya. Jadi kalau ini ada panci dipanaskan sama api kan ya, maka panci akan terasa panas atau panci akan naik suhunya. Nah, kalau di panci itu ada air, maka air juga panas dari panci akan diberikan kepada air ya. Kalau dari api ke panci, nanti panci ke air kan ya. Kalau nanti air panas dituangkan ke gelas, maka dari air ke gelas dan terusnya begitu kan ya. Ini konsep daripada perpindahan kalori ya. Rumusnya Q sama dengan MC delta T. Nah, apa itu satu kalori ya? Jadi satu kalori itu adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik menjadi sebesar 1 derajat Celcius. Itu 1 kalori ya. Nah, bagaimana hubungan antara kuantitas panasnya dengan energi? 1 kilokalori itu adalah 1000 kalori ya. Kilo itu 1000 ya. 1 kilokalori itu 1000 kalori. 1 joule itu 0,24 kalori. Ini yang diingat ya. 1 kalori itu 4,2 joule. Ini konversinya ya. 1 joule itu 0,24 kalori, maka 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, bagaimana itu kalori itu bisa berpindah ya? Kalori itu bisa berpindah dari satu tempat atau benda ke yang lain dengan 3 cara. Dengan cara konduksi, konveksi, dan cara radiasi ya. Ini perpindahan kalori dari satu benda itu ke benda lain. Nah, apa itu konduksi ya? Jadi konduksi itu adalah proses perpindahan energi panas secara langsung melalui suatu medium. Jadi harus ada mediumnya untuk pindah. Harus kontak ya, misalnya kalau misalnya kita ingin memindahkan dari air ke sendok, berarti kan ya sendok jadi medium ya. Harus ada mediumnya, kalau nggak ada nggak bisa berpindah ya. Terus di benda yang panas dengan yang mau dipindahkan itu harus ada kontak langsung ya. Nah, berpindahnya kalau dari tempat ke tempat lain dengan cara tumbukan antara molekul dengan laju aliran kalori itu adalah H sama dengan delta Q per delta T sama dengan min Ka delta T per L ya. Ini rumus supaya tahu saja. Di soal ujian juga mungkin ini nggak akan ditanyakan soal yang rumus ini. Yang penting kita mengerti prinsipnya aja bahwa kalori yang diterima itu sebanding dengan kalori jenis, sebanding dengan luas ya, sebanding dengan perubahan suhu, berbanding terbalik dengan L. Jadi semakin luas itu kalori yang diberikan semakin besar. Tapi kalau semakin panjang jadi semakin kecil ya. Dan panjang itu berbanding terbalik. Nah, itu maksud daripada rumus ini kan ya. Jadi K itu konduktivitas termal ya. A itu luas penampang, T suhu, L itu adalah tebal. Nah, ini panas berpindah kalau di mikronya itu ada tumbukan antar molekul yang menyebabkan panas itu berpindah dari titik ke titik lainnya. Kalau ini ada logam, di ujung kiri dipanaskan, maka ujung kanan panas akan merambat ya. Ujung kanan akan terasa panas. Nah, ini konduktor ya. Jadi ada mediumnya. Mediumnya adalah ini besi, logam ya. Itu kalau yang K itu K yang besar disebut dengan konduktor. Kalau K kecil disebut dengan isolator ya.
Konduktor itu penghantar panas yang baik, isolator adalah penghantar panas yang kurang baik. Jadi medium yang dapat menghantarkan panas dibagi dalam dua jenis, yaitu konduktor, yaitu ini adalah medium ini bersifat sebagai penghantar panas yang baik. Umumnya medium ini adalah bahan-bahan dari logam dalam fase padat dan cair ya. Padat seperti logam ya, mau besi, aluminium, tembaga, ya, perak, emas, itu bahan-bahan konduktor dari logam ya. Dan juga benda cair juga sama kan, itu bisa menghantarkan aliran kabel. Kalau isolator adalah medium, ini kurang baik menghantarkan panas, tapi masih dapat menghantarkan panas. Medium seperti ini adalah bahan-bahan dari plastik, kayu, kain, dan bahan dalam fase gas. Itu tidak bisa sebagai konduktor yang baik ya, konduktor yang baik. Ya, konduktor, isolatornya konduktor logam. Seperti kalau bahan dari panci ya. Panci itu kan terbuat dari logam ya. Ada panci banyak dari aluminium. Karena aluminium itu bagus menyerap panas. Jadi kalau kena kompor itu aluminiumnya cepat panas ya. Kalau dikasih minyak juga kan jadi cepat panasnya pindah daripada aluminium ke minyak, ke minyak goreng. Aluminium ke minyak goreng. Itu bisa langsung pindah ya aluminium ke minyak goreng. Tapi kan semua wajan atau bahasa Sundanya katel ya, kan nggak semuanya logam kan. Kalau katelnya di ujungnya suka dikasih bahan isolator, baik buat gagangnya dari plastik misalkan ya, itu supaya nggak panas kan plastik. Setrikaan juga kan sama kan, buat gagangnya itu nggak logam semua kan jadi panas kan ya, maka dikasih plastik atau kayu itu adalah isolator. Kain juga isolator ya. Kalau kain dikasih cempal kalau bahasanya ya. Cempal tahu kan, kalau pakai kain cempal itu kan sekarang ada jualannya. Yang kotak kecil, kain kecil itu buat supaya tidak panas kita mengambil wajan dari kompor ya, maka menggunakan cempal atau menggunakan kain. Begitu. Jadi kain itu sebagai isolator, aluminiumnya atau wajannya itu sebagai konduktor yang bagus menghantarkan panas. Itu kan aluminium. Terus juga tembaga kan, kalau dulu masak nasi pakai tembaga ya, tembaga yang berbentuk pakai asupan, Sundanya nggak ada bahasa Indonesia ya. Asupannya buat bikin nasi tumpeng ya. Nah itu pakai tembaga ya. Jadi tembaga panasnya cocok mungkin panasnya dengan supaya nasinya enak ya. Tembaga itu. Kalau dulu kan sudah terbiasa pakai kompor kan, sehingga untuk membuat kue dari gas katanya kurang enak kan karena terlalu panas menggunakan kompor. Tapi sekarang kompor nggak ada kan, pakai gas sudah terbiasa ya. Jadi kalau untuk panas itu tergantung ya, dibutuhkannya nggak harus aluminium kan, mungkin dibutuhkannya yang panasnya nggak terlalu panas ya, pakai gunakan tembaga atau apa bahan-bahannya untuk medium, untuk konduktor. Tadi itu konduksi ya, dia harus ada medium. Nah kalau konveksi itu adalah perpindahan energi panas pada umumnya terjadi di alam adalah dengan proses konveksi kalau di alam ya, yaitu perpindahan panas menggunakan medium gas atau cairan yang telah dipanaskan sebagai perantaranya. Kalau ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain dengan pergerakan molekul zat atau materi ya, lewat aliran. Jadi ada konveksi paksa dan ada konveksi alami. Nah kalau yang alami itu yang seperti ada di alam ini kan, kalau ada angin ya, angin itu ada angin, kadang-kadang angin terasa panas ya, ada juga angin dingin ya. Jadi panas itu dialirkan dengan cara konveksi ya, dari satu tempat yang awalnya panas
ke tempat lain oleh angin itu menjadi kita merasakan angin panas atau angin dingin ya. Itu di alam sudah terjadi begitu kan, tidak usah ada rekayasa. Nah, seperti gelombang, kan gelombang air kan ada. Kita kan dingin, kecuali kalau gelombang gempa dari gempa ya. Dulu pernah ada gempa besar, yaitu gempa tsunami, itu kan akibat ada geseran, ada getaran di bawah laut ya, sehingga menimbulkan gelombang. Nah, gelombang itu membawa energi panas ya, sehingga airnya panas ya. Makanya orang-orang yang terkena tsunami itu di samping tenggelam juga kulitnya melepuh ya, itu kan gelombang panas. Itu adalah gelombang alami, konveksi alami. Kalau konveksi paksa itu harus dipaksa ya. Jadi kalau misalkan ada air, sepanci air dipanaskan ya, maka ini akan panas tadi kan ya wajan, terus pindah ke air. Panasnya dari bawah dulu, nggak langsung ke atas ya kalau begini. Dari bawah dulu panas, nanti pindah ke atasnya itu secara konveksi aliran ya. Jadi lama-lama di atas juga akan terasa panas ya. Ini konveksi paksa, artinya si air ini harus dipaksa dikasih pemanas ya, atau dipanaskan. Kalau alam itu nggak ada yang memanaskan, nggak ada yang memanaskan angin ya. Kalau kita yakin bahwa iman kepada Allah dan malaikat, sebenarnya kan itu diatur oleh para malaikat ya, yang mengatur angin kan ya, yang menggerakkan awan kan ya, yang membuat angin itu jadi terasa dingin, terasa panas. Kita yakin bahwa itu ada yang menciptakan, dan para malaikat lah yang menggerakkan angin gitu. Itu bisa dikaji lebih jauh lagi kan ya. Tadi kan ada konduksi, konveksi, dan ketiga itu adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan medium ya, radiasi. Jadi panas dipindahkan secara langsung dengan pancaran cahaya atau penyinaran. Energi radiasi dapat dipantulkan dan dapat diserap oleh suatu bahan. Jika energi tersebut diserap, akan menaikkan temperatur bahan yang menyerap energi. Jadi diserap seperti energi radiasi matahari kan. Matahari itu kan jauh sekali itu kan ya. Saking panasnya sampai ke bumi itu yang jaraknya ribuan tahun cahaya bisa nyampe. Itu langsung ya, nggak nempel. Kita nggak nempel ke matahari, tapi kita hanya mendapatkan radiasinya saja. Radiasinya saja itu suhunya ya sudah bisa 30, bisa 40 derajat kan ya. Nah itu nempel. Ya nempel ke tubuh manusia kan ya, kalau diserap itu akan menaikkan suhu ya. Makanya bisa memanaskan air dengan energi matahari. Dia akan menaikkan temperatur kalau terkena radiasi. Jadi nah ini rumusnya itu kecepatan sebuah benda diradiasikan itu delta T per delta T sama dengan E tau A dikalikan T pangkat 4 ya. Ini T itu suhu pangkat 4, yaitu luas. Jadi E itu koefisien pemancaran ya, atau emisivitas. Kalau benda hitam sempurna E-nya 1 ya. Tau itu adalah konstanta Stefan Boltzmann, itu besarnya 5,67 × 10⁸ watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. A itu luas permukaan, T adalah suhu. Nah ini adalah kecepatan sebuah benda meradiasikan. Jadi sebuah benda panas itu pasti menghasilkan radiasi kan. Jadi tidak hanya matahari, misalkan kita ada api unggun ya. Api unggun itu kan, maka orang di sekitar itu akan merasakan panas, padahal nggak kontak dengan apinya ya. Malah jangan kontak kan, kalau kontak berbahaya. Yang dibutuhkan adalah energi radiasinya saja, bukan panasnya kan. Kalau apinya kan buat membakar, itu bisa membakar kambing guling ya. Tapi kita kan ingin merasakan radiasinya. Kalau di pegunungan akan terasa hangat kan ya, panas dengan memakai api unggun. Nah, apakah yang kan api unggun panas orang aja yang demam ya, yang demam. Kalau kita berdekatan dengan orang yang demam, nah orang yang demam juga akan meradiasikan panasnya ke sekelilingnya ya.
akan terasa oleh kita kan ya, kalau kita di dekat orang yang demam kan ya, maka akan merasakan panasnya. Bahasa sininya apa ini? Mengheap ya, atau ngeheap bahasa Sunda ya. Ngeheap panas, nah, kan itu kan dari situ, dari radiasi. Enggak nempel, kalau nempel terasa panasnya. Jadi setiap benda yang suhunya tinggi itu akan memberikan radiasi, atau pada apa, inkubator bayi juga kan menggunakan bohlam, lampu bohlam ya, supaya memanaskan bayi, karena bayi itu terbiasa di dalam rahim itu suhunya hangat ya. Kalau bayi kan keluar harus menyesuaikan dengan suhu di lingkungan ya. Untuk bayi-bayi prematur atau beratnya rendah itu kan mungkin dia tidak langsung bisa menyesuaikan, sehingga harus menggunakan alat namanya inkubator ya. Inkubator itu seolah-olah suhunya sama dengan suhu di dalam rahim gitu kan ya. Jadi juga radiasinya kan ya tidak ditempelkan si lampunya, tapi di cahaya kan ya, itu yang dibutuhkan itu hangatnya atau panasnya ya. Itu radiasi dari lampu bohlam bisa digunakan untuk inkubator bayi. Nah, bagaimana pengukuran suhu tubuh ya? Jadi pengaturan temperatur adalah pengaturan secara kompleks dari suatu proses fisiologis di mana terjadi keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas, sehingga suhu tubuh bisa dipertahankan secara konstan. Nah, burung dan mamalia ya termasuk manusia itu termasuk ke dalam warm blooded ya, atau berdarah panas, makhluk berdarah panas. Kalau mamalia itu kan hewan berdarah panas atau homotermal, jadi suhunya selalu panas ya, di mana temperatur tubuhnya tetap konstan walaupun suhu lingkungannya berubah. Jadi dimanapun juga berada suhunya tetap 37 derajat kalau yang normal ya. Masuk daerah panas 37, di daerah dingin juga 37, tidak ikut-ikutan dingin ya. Kita ke daerah bersalju suhunya harus tetap 37 dipertahankan. Jangan rendah ya. Nah, ini termasuk kepada makhluk berdarah panas, ada juga makhluk berdarah dingin ya. Jadi makhluk berdarah dingin itu bukan berarti kalau dalam arti kata yang di masyarakat kan seperti orang yang jahat ya, orang berdarah dingin itu kan kejam, main bunuh gitu kan ya. Itu manusia berdarah dingin. Tapi kalau di dalam fisika itu yang dimaksud dengan berdarah dingin itu adalah suhu tubuhnya itu sama dengan lingkungannya. Jadi terasa dingin kan kalau kita megang benda-benda di luar di alam ini kan, misalkan megang ada kursi, ininya pak dari logam ya, logam dipegang kita kan akan terasa dingin. Suhu lingkungan, suhu benda itu lebih rendah daripada suhu manusia ya, atau sama dengan suhu lingkungannya. Nah, itu disebut dengan hewan berdarah dingin ya. Masuk hewan berdarah dingin itu adalah ular ya, ular, reptil ya, ular, buaya, kadal, biawak, katak. Nah, itu kan hewan-hewan berdarah dinginnya, suhunya itu sama dengan suhu lingkungannya. Ya, katak, buaya, kadal, cicak ya, cicak kalau dipegang itu dingin itu karena suhunya sama dengan suhu lingkungannya. Nah, temperatur 37 derajat Celcius diterima sebagai temperatur normal tubuh manusia. Nah, bagaimana lokasi pengukuran suhu tubuh di ketiak ya, di buah lidah dan juga di dubur atau di aksila, sublingual dan di rektal ya. Kalau sekarang pengukuran pakai termogan ya, termogan itu kan itu enggak di ketiak kan, enggak di sublingual, enggak di rektal ya, tapi di peningkan ya. Sekarang juga bisa ditempelkan pada di tangan ya, tapi itu kan tidak begitu akurat ya. Akurat itu tetap yang menggunakan termometer air raksa ya, karena sudah dipelajari ya. Jadi buat suhu tubuh itu harus diukurnya di aksila, di bawah lidah dan juga di dubur ya. Itu pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer ya.
Nah tadi kan manusia itu termasuk kepada makhluk berdarah panas, nah berarti harus ada pengaturan temperatur dengan umpan balik ya. Jadi bagaimana supaya manusia itu suhunya konstan, berarti ada pengaturan temperatur, berarti mengatur panas yang hilang, heat loss, dan panas yang dihasilkan. Tubuh berusaha agar temperatur tetap konstan walaupun lingkungan mengalami perubahan temperatur ya. Suhu tubuh yang konstan memungkinkan proses-proses metabolisme berjalan dengan kecepatan tetap dan memungkinkan tetap aktif walaupun dalam cuaca dingin. Tubuh akan mengandung panas simpanan yang pada dasarnya konstan selama kita hidupnya. Itu yang harus dipertahankan. Kalau kita masuk ke daerah dingin, itu bagaimana supaya suhu tubuh itu tetap konstan. Nah, makanya kalau manusia kan pintar ya, dia bisa menciptakan supaya tetap suhu tubuhnya itu bisa tetap konstan. Dan kalau di Indonesia tidak merasakan suhu yang ekstrim ya. Kalau di Eropa itu kan ada yang ada musim salju itu kan lumayan kan, musim salju itu suhunya negatif ya, suhunya negatif. Bagaimana bisa hidup di suhu yang negatif ya. Sehingga pada berpikir adalah menciptakannya alat-alat yang sehingga kita bisa beraktivitas di musim salju ya. Ada bikin mantelnya, bajunya, atau ada pemanas di ruangannya kan, sehingga tetap kita bisa beraktivitas ya. Walaupun umumnya itu banyak yang liburan ya di saat itu, banyak yang jadi wisatawan ke Indonesia ya. Biasanya kalau misalnya musim salju pada perginya wisata ke Indonesia. Bersyukur di Indonesia itu suhunya cuma dua ya, musim panas dengan musim dingin. Nah ternyata juga mungkin tidak tahan juga manusia ya untuk suhu yang ekstrim. Misalnya orang yang naik gunung suhunya rendah sekali kan, ada orang yang malah nggak kuat ya, sehingga dikatakan orang mengalami hipotermi ya. Hipotermi kedinginan, suhu lingkungannya dingin sekali, tidak bisa menyesuaikan sehingga tubuh juga jadi dingin ya, itu namanya hipotermi kedinginan. Atau kepanasan ya, kalau suhu di luar itu 40, di atas 40 kan, ada juga banyak orang yang kepanasan ya. Di Eropa juga kan, di Arab Saudi malah kan, di Arab ya, di Arab itu kan suhunya panas ya, bisa di atas 40. Kalau di kita paling tinggi juga 30 ya, 33 ya, jarang sampai 40 dan itu nggak pernah ya. Kalau di luar itu suhunya bisa mencapai kepada 40 derajat. Jadi orang-orang bisa kepanasan ya, menggelepar-gelepar. Istilah seperti cacing kepanasan ya, cacing kepanasan juga nggak kuat. Nah, itu adalah suhu manusia ya, tidak bisa kalau suhu ekstrim. Kalau suhunya tidak ekstrim, manusia itu bisa menyesuaikan. Jadi, kondisi panas gimana, kondisi dingin gimana kan begitu ya. Nah saat aktivitas metabolik berhenti pada kematian, jadi manusia itu kan termasuk kepada makhluk berdarah panas. Jadi kalau misalkan selama ada metabolisme di dalam tubuh manusia, maka akan terasa panas itu kan suhu manusia itu, selama masih ada metabolisme di dalam tubuh itu. Tapi kalau sudah tidak ada metabolisme itu kan ya, maka panas simpan juga lama-kelamaan akan menurun ya. Di orang yang mau meninggal dunia itu kalau ditungguin ya, dipegang kulitnya atau tangannya, orang yang mau meninggal kan awalnya panas ya, turun suhunya sampai lama-lama menjadi dingin. Nah kalau mayat itu suhunya dingin, berarti suhu mayat sama dengan suhu lingkungannya. Jadi kalau dipegang dinginnya, sama halnya kita memegang tadi besi atau gagang gagang pintu atau besi buat rangka kursi ya. Misalkan kursi citos dipegang itunya besinya, akan dingin ya. Sama aja dengan kita memegang mayat dingin karena suhu mayat lebih rendah daripada suhu kita ya. Suhu kita 37, mungkin suhu mayat bisa di bawah 30 kan, sehingga terasa dingin ya. Dingin artinya sudah tidak ada metabolisme di dalam tubuh manusia itu. Nah bagaimana energi panas yang hilang atau masuk tubuh itu lewat kulit ya. Jadi ada 4 cara, bisa dengan cara konduksi masuk gitu ya. Tadi udah dibahas, ada cara konveksi, bisa dengan cara radiasi atau
tambahkan evaporasi ya. Konduksi itu dengan cara hantaran, konveksi dengan cara aliran, radiasi itu pancaran, evaporasi itu adalah penguapan ya. Penguapan. Nah, bagaimana aktivitas mekanisme aktivitas oleh dingin? Jadi kalau kita kedinginan itu maka harus bagaimana tubuh juga langsung menyesuaikan menghadapi cuaca dingin ya. Jadi harus meningkatkan produksi panas. Jadi tubuh itu harus ditingkatkan produksi panasnya kan. Itu menggigil itu adalah suatu peristiwa di mana tubuh meningkatkan produksi panas ya. Menggigil, kelaparan, maksudnya lapar ya. Jadi kalau lagi dingin itu suka lapar ya. Lapar berarti kan makan. Makan itu adalah untuk meningkatkan produksi panas ya, makan. Apa minum juga boleh kan, minum air panas, minum air jahe kan ya. Itu juga kalau di cuaca dingin itu bagus ya untuk meningkatkan produksi panas atau peningkatan juga aktivitas otot organis. Nah ini kalau kita lagi kedinginan, pertama meningkatkan produksi panas, yang kedua harus menurunkan kehilangan panas kan, jangan ada panas hilang dari tubuh ya. Jadi kalau kita kedinginan kan dengan cara berselimut ya, selimut itu supaya panas dari tubuh tidak hilang, atau kulit juga langsung otomatis mengkerut ya, itu supaya panas nggak hilang ya. Selimut, pakai jaket kan ya, pakai sleeping bag ya, kalau yang ekstrim kan ya, supaya panas tubuh tidak hilang. Jadi di samping kita harus banyak makan ya karena lapar kan, itu sehingga sengaja. Dan supaya untuk menurunkan kehilangan panas dengan cara tadi pakai jaket ya, pemanas kan, saya tahu usaha-usaha ya. Manusia bisa ada usaha yang otomatis oleh Allah diciptakan, misalkan dengan menggigil kan, itu kan otomatis Allah menciptakan, dikasih lapar kan ya. Ya ada sinyal-sinyal manusia diciptakan supaya melakukan suatu aktivitas tertentu kan, dengan lapar jadi makan ya. Terbayang kalau nggak ada rasa lapar kan gimana? Coba kalau manusia nggak dikasih lapar, nggak dikasih kenyang kan bingung kan, kapan makan, kapan berhenti kan ya. Jadi harus bersyukur Allah menciptakan manusia itu ada rasa lapar supaya makan, ada kenyang supaya berhenti ya. Kalau nggak ada kenyang kan terus makan aja kan tanpa henti kan, nggak sehat. Ya, walaupun ada istilahnya perut karet ya terus aja makan, nggak ada kenyang. Itu tetap akan ada kenyangnya. Berbahaya kalau manusia nggak ada kenyangnya. Jadi kalau lapar itu harus bersyukur ya supaya kita bisa makan, kenyang supaya berhenti makan. Kayak anjuran Rasulullah itu kan berhenti makan sebelum kenyang ya. Seperti orang yang hamil mau melahirkan kan mules ya, mules yang sakitnya luar biasa. Itu harus bersyukur ya. Lagi jalan-jalan tiba-tiba mules kan otomatis akan ke rumah sakit atau ke bidan ya. Bayangkan kalau orang hamil tidak ada rasa mules. Wah, orang bayi bisa lahir di mana-mana kan, bisa di pasar, bisa di mall kan ya. Sekarang bayi semuanya lahirnya di bidan, ke rumah sakit karena ada mules itu. Jadi kalau mules langsung pergi ke rumah sakit. Jadi ada tanda-tandanya, tanda-tanda mau melahirkan. Harus bersyukur ya, walaupun kata ibu-ibunya sakitnya luar biasa ya, lebih aman sakit ya. Kalau nggak sakit bisa keborojolan ya di mana-mana ya, sehingga bayi itu rata-rata lahirnya di rumah sakit dan juga di bidan karena ada rasa mules itu sakit ya, sehingga pergi ke bidan. Sama kan lapar itu supaya makan. Jadi kalau kita kedinginan, Allah memberikan lapar itu kan, sehingga manusia itu bisa makan dan juga ada rasa kenyangnya ya. Jadi banyak persiapan hal yang bisa kita syukuri ya dari manusia itu, walaupun kita juga tidak menginginkan, tetapi Allah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya dan juga menjaga kan ya, menjaganya juga terus-terusan ya. Nggak hanya menciptakan ditinggalkan, dijaga terus ya, supaya manusia itu bisa hidup di dunia ini ya.
ini ya menurunkan di meningkatkan produksi panas atau menurunkan kehilangan panas. Dengan kulit mengkerut itu kan supaya panas nggak keluar ya, kulit mengkerut otomatis manusia kan bisa ditambah menggunakan jaket, tapi kan ya jaket kan ya, selimuti pakai sleeping bag kan ya, memanaskan api unggun dan sebagainya. Nah, sekarang mekanisme oleh panas. Nah, kalau kita pemanasan itu kan ya, kepanasan, maka harus dua dengan cara peningkatan kehilangan panas. Panas itu harus hilang, dibuang dari tubuh kan kalau kita kepanasan dengan cara pelebaran pembuluh darah kulit, berkeringat, dan juga peningkatan pernapasan. Maka nafasnya suka lebih cepat ya. Disebut dengan suka ngos-ngosan kalau kita kepanasan, pasti cepat panasnya kan, supaya panas tubuh itu bisa keluar ya dengan cara oleh nafas, keringat, atau penurunan produksi panas ya. Jadi kalau lagi kepanasan itu jangan banyak makan ya, harusnya ya dikurangi makannya, dikurangi lesu dan lembaga. Ini sesuatu yang supaya kalau panas itu supaya untuk menurunkan produksi panasnya. Kalau kepanasan banyak makan bakso atau gitu kan ya, malah jadi tambah panas ya. Jadi harus dikurangi kalau kita lagi kepanasan ya. Nah, ini rumus pengeluaran panas lewat radiasi ya. Rumusnya sama dengan yang tadi hampir ya. Jadi jangan bingung dengan rumus ya. Ini yang penting maksudnya aja. Di jumlah energi yang dipancarkan oleh tubuh itu sebanding dengan E dengan luas ya, dengan konstanta sebanding juga dengan suhu pangkat 4. T dikalikan A, ini baca tau, dikalikan T pangkat 4. Yang juga panas itu lewat kulit ya, lewat kulit itunya radiasi panas. Bisa panas itu keluar dari tubuh manusia kan kalau kita masuk ke daerah yang suhunya dingin ya, ke salju, di salju atau yang dekat aja ke Ciwidey kan suhunya kan di bawah kita kan, Ciwidey suhunya sekitar 15 derajat Ciwidey kan, suhu tubuh kita kan 37, tapi kan kalau masuk ke daerah tubuh kan mengeluarkan panas ke sekelilingnya. Nah supaya nggak keluar kan pakai jaket kita. TS HM. Nah kalau lewat konveksi juga itu rumus ada kan di sini ya, lewat saja itu bisa dibaca ya. Ini yang konveksi itu kehilangan panas lewat konveksi lebih besar apabila udara bergerak dibandingkan udara diam. Sehingga suhu yang seorang rasakan pada suatu hari berangin lebih dingin daripada suhu yang terukur ya. Jadi kalau dikasih kipas itu suhunya tidak turun ya, tapi hanya efek segar saja. Kalau misalkan kita kepanasan di ruangan dikasih kipas, itu suhunya tidak turun ya. Nah supaya turun harus dikasih air kondisioner ya, dikasih AC. Dikasih AC baru suhunya turun ya. Jadi panas itu kan akan pindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah AC itu atau air conditioning itu ingin memindahkan panas dari yang suhu dingin ke keluar ya. Jadi AC itu menarik panas dari ruangan, disimpan dibuang keluar ya AC. Makanya kalau kita ke mall-mall kan, kalau parkir mobil di basement kan, basement terasa panas ya. Jadi panas di mall itu dibuang ke basement ya, menggunakan AC ya. AC juga menggunakan energi, menggunakan listrik ya. Sama ya. Tapi kalau panas dari suhu tinggi ke rendah, otomatis nggak usah pakai mesin ya, akan pindah dengan sendirinya. Ya. Kalau kipas itu tidak menurunkan suhu, hanya efek segar saja. Kalau AC itu menurunkan suhu ya. Nah, bagaimana sekarang pengeluaran panas lewat evaporasi ya. Jadi pada kondisi tubuh yang normal dan tanpa kerja berat atau olahraga, metode pendinginan ini kurang penting dibandingkan pendinginan lewat konveksi ya. Tapi kalau lagi bekerja berat ya,
pengurangan panas lewat keringat jumlahnya bisa sekitar 7 kilokalori per jam atau sekitar 7% dari pengurangan panas tubuh ya. Kalau lagi cuaca panas atau lagi olahraga berat. Pada kondisi yang sangat panas dan berolahraga, seseorang dapat mengeluarkan keringat lebih dari 1 liter per jam. Itu seliter ya, kalau kita lihat orang-orang olahraga atau main bulu tangkis, kalau lihat ya itu kan berat itu kan si bajunya sampai basah itu kan, itu bisa seliter itu kan ya yang keluar itu dari tubuh, sejam seliter itu, makanya harus banyak minum untuk mengganti cairan. Apalagi di cuaca yang sangat terik ya, itu lebih banyak lagi keringat. Harus supaya nggak dehidrasi itu harus banyak minum ya, diseimbangkan antara keringat yang keluar dengan air yang masuk ke dalam tubuh. Keringat harus menguap dari kulit agar terjadi efek pendinginan. Jadi keringat itu kalau sudah ada keringat harus cepat pakai handuk ya, jangan menetes, itu kurang bagus untuk efek pendingin. Jangan dibiarkan berkeringat ya, harus ada pendinginan, dikasih kipas ya, atau langsung pakai handuk ya, dihilangkan. Nah, penggunaan panas untuk terapi itu dalam dunia medis, energi panas lebih banyak digunakan dalam terapi ya, banyak terapi panas ya. Jadi energi panas mula-mula akan penetrasi ke dalam jaringan kulit dalam bentuk berkas cahaya, kemudian menghilang di daerah jaringan berupa panas diangkut dari jaringan ke jaringan lain dengan cara konveksi ya. Kan di tubuh itu ada cairan ya, maka itu yang untuk memindahkan panas. Mungkin kalau kita ada buli-buli panas ditempelkan ke tubuh, maka itu kan konduksi ke kulitnya. Tapi dari kulit ke jaringan itu bisa lewat konveksi ya. Konveksi. Nah, metode konduksi, nah ini kan untuk pengobatan ya. Jadi apabila terdapat perbedaan temperatur, ini konsepnya ya. Apabila terdapat perbedaan temperatur antara kedua benda, maka panas akan ditransfer secara konduksi, yaitu dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Pemindahan energi panas tergantung kepada luas daerah kontak ya. Semakin luas itu semakin banyak panasnya. Perbedaan temperatur, semakin tinggi temperaturnya semakin bagus panasnya pindah ya. Tapi kalau buat pengobatan kan justru ada maksimalnya kan, manusia nggak bisa misalkan ya dikasih panas yang tinggi sekali kan bisa kulit bisa terkelupas kan ya. Atau mau berendam air panas itu kan ada batasnya, nggak bisa panas sekali kan ya. Harus diatur dengan misalkan berapa panas maksimal sehingga manusia bisa dengan nyaman berendam air panas ya. Kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 50 derajat ya. Jadi 50 itu kulit bisa melepuh ya atau kebakar. Dan juga lamanya juga nggak boleh lama-lama kan, ada batasnya kan. Ya, kalau kita di fisioterapi juga nggak boleh terus-terusan. Dan juga bahannya ya, bahan dari apa? Dari besi, dari plastik itu kan sama bahannya. Ini metode konduksi ya. Nah ini metode konduksi itu ya, artinya konduksi itu harus ada nempel ya, harus ada medium. Jadi bendanya itu harus nempel ke tubuh manusia. Ini yang pertama itu adalah kantong air panas. Kalau zaman dulu itu kan dari botol, orang tua bapak itu suka botol diisi air panas ditempelkan ke perut ya. Nah, itu kan supaya kalau sakit perut suka begitu kan. Kalau pakai botol diisi air panas. Nah, itu kan ilmiah kan, sekarang malah pakai buli-buli air panas kalau di rumah sakit ya. Jadi orang tua dulu itu ilmiah kan, jadi pengobatan dengan memasukkan air panas ke dalam botol yang ditempelkan ke perut ya. Itu ilmiah. Ya, kalau lagi pengen buang air besar megang batu ya itu yang tidak ilmiah ya, suka kan anak-anak kecil dulu suka megang batu, itu kan hanya sugesti gitu. Yang kedua itu handuk panas ya. Jadi pengobatan dilakukan pada daerah otot yang sakit. Jadi handuk direbus air panas nanti dililitkan ke tubuh atau ke kaki, ke tangan ya. Juga itu buat pengobatan juga bisa ya. Atau Turkish bath, mandi uap ya. Spa ya, kalau sekarang itu dulu itu ini tradisional, sekarang jadi modern ya, jadi mahal kalau kita mandi uap di hotel kan jadi mahal. Padahal kan itu bisa sendiri kan.
kita manaskan air ya, air panas masukin ke ember ya, kita di situ dipakai ditutup ya, di harudung sarung atau ya bagusnya pakai plastik ya, itu akan juga sama mandi uap yang sederhana. Mud pack atau lumpur panas. Juga samakan, ini juga lumpur panas juga bukan berarti seperti lumpur lapindo kan, itu mendidih ya, berbahaya, tapi yang suhunya tidak terlalu panas ya. Bisa juga kan pasir ya, pasir panas ya, kalau kita suka main-main di pantai, tubuh kita dimasukin ke pasir ya, tapi jangan semuanya ya, jangan sampai ke kepala, kepalanya di atas supaya bisa bernapas ya. Kalau dikumpulkan dengan kepalanya nanti bisa nggak bangun lagi ya, masukin nanti ada panas bisa pindah dari pasir ke tubuh manusia. Itu metode konduksi itu kan ya, itu konduksi juga. Atau wax bed, parafin bed itu pakai lilin ya. Jadi kalau rematik atau tubuh itu terapi bisa menggunakan parafin bed. Ini ada di rumah sakit di fisioterapi ya, jadi tangan dimasukin ke lilin ya, lilin panas, nanti lilin panasnya bisa pindah ke dalam tubuh manusia. Atau juga dengan electric bed ya, itu dengan menggunakan listrik. Nah, ini metode konduksi dapat melakukan pengobatan terhadap penyakit-penyakit neuritis ya, sprain, strain, kontosio, memar ya, sinusitis ya, nanti bisa apa maksudnya bisa dibaca sendiri ya. Paling yang Bapak domain aja yang low back pain ya, low bawah, back belakang, pain sakit belakang bawah, itu kan apa dalam bahasa di sininya sebut dengan nyeri cangkeng ya, atau sakit pinggang. Nah, itu kan ya. Itu bisa juga dipanaskan dengan konduksi ya. Nah, dengan konduksi itu bisa dengan cara heating pad ya, pad panas, heat wrap ya, hot bed mandi air panas, atau dengan warm gel pack, gel panas. Gel panas itu seperti jangan dulu apa itu Remason ya, Tarason ya, Remason. Sekarang kan gaya ada apa? Hot cream ya, kan hot cream. Itu ada gel ya, gel panas. Yang tradisional pakai jahe juga panas ya, bisa juga untuk jadi warm gel ya, pakai jahe. Tapi kalau jahe suka kepanasannya, bisa membakar kulit, harus dicampur dengan yang dingin. Nah, ini terapi panas ya, juga bisa dikombinasikan dengan terapi fisik olahraga. Untuk pengobatan tadi lower back pain ya, bisa atau dengan buli panas ya. Jadi, nah ini bagaimana itu panas bisa bekerja, ini kan ilmiahnya ya, secara medisnya. Orang yang mempelajari ilmiahnya, jadi heat therapy itu melebarkan pembuluh darah otot di sekitar lumbar spine-nya. Di proses ini meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi ke otot, membantu menyembuhkan jaringan yang rusak. Jadi panas itu merangsang sensor reseptor pada kulit, dalam arti menyalurkan panas ke lower back, akan menurunkan penyaluran sinyal sakit ke otak. Jadi menurunkan sakit ya. Jadi nggak usah pakai obat tahan sakit, itu bisa mengurangi rasa sakit ya dengan cara panas. Atau yang kedua itu bisa panas dapat meregangkan jaringan yang halus sekitar spine, termasuk muscle, connective tissue dan adhesion ya. Akibatnya akan menurunkan kekakuan ya, dengan meningkatkan flexibility sehingga punggung akan terasa nyaman. Ini buat kenyamanan ya. Jadi yang kaku dipanaskan jadi fleksibel rasanya. Flexibility-nya akan meningkat. Nah, tadi itu metode konduksi. Sekarang metode radiasi. Jadi radiasi itu kan berarti tanpa nempel ya. Kalau tadi konduksi itu harus nempel, radiasi nggak nempel. Nah, metode ini digunakan untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan oleh matahari, itu diambil radiasinya. Atau api unggun, tadi kan nyala api juga bisa ada radiasinya, kan seperti begitu prinsipnya. Tapi ini ada berbagai macam sumber radiasinya itu ya, atau sumber panasnya. Ada electric fire ya,
api dari listrik gitu ya, ada pancaran sinar ultraviolet. Ya, sebenarnya di matahari juga ada ultraviolet, tapi ini kan bikinan menggunakan ultraviolet atau inframerah. Jadi inframerah itu bisa dibuat dengan menggunakan lampu pijar ya, 260 watt sampai 1000 watt yang diberi filter merah. Nah, ini ada kelebihannya ya, metode konduksi dengan infrared lebih efektif daripada dengan konduksi ya. Jadi mungkin bisa lebih sampai ke dalam ya. Kalau konduksi kita dikasih balsem, mungkin panasnya nggak akan nyampe ke dalam. Balsem dikasih koyo sampai juga koyo cabai juga belum tentu panasnya bisa sampai ke dalam ya. Sakit gigi kan pakai koyo juga mengurangi sakitnya, ditempel bisa ya. Kalau koyo cabai itu konduksi ya. Tapi inframerah dikasih sinar yang mungkin lebih efektif dibandingkan dengan konduksi tadi kan. Nah, inframerah itu lebih cepat terasa efek panasnya dibandingkan ultraviolet ya. Jadi kalau inframerah itu lebih efek panasnya lebih cepat terasa, kelebihannya kan inframerah. Tapi kalau cahaya yang memiliki panjang gelombang yang lebih besar dan frekuensi kecil dibandingkan dengan sinar ultraviolet sehingga pengaruhnya terasa langsung pada permukaan tubuh. Jadi sinar UV itu atau ultraviolet lebih efektif untuk terapi organ yang jauh dari tubuh ya, atau jauh dari kulit. Kalau inframerah supaya lebih cepat terasa, kalau ultraviolet lebih jauh, lebih efektif pakai ultraviolet. Ini contoh pengobat terapi sinar inframerah di rumah sakit ya, di unit fisioterapi ya. Banyak sekali alat-alat medis untuk pengobatan. Jadi dikasih sinar ya. Tapi orangnya nggak begini kan, duduknya kan biasa tegak kan, nggak miring terus gini kan, jadi cangkel ya. Kalau nggak begini. Nah itu ya. Nah, 3 itu metode elektromagnetis ya. Nah, ini dengan mesin lebih canggih lagi. Dengan namanya alatnya itu pesawat termi. Di pesawat yang membangkitkan arus bolak-balik frekuensi tinggi dan digunakan untuk terapi yang menggunakan panas ya. Penggunaan terapi dengan frekuensi tinggi itu sangat banyak, antara lain untuk traumatik kan ya, untuk keseleo, terkilir, bengkak, menghancurkan saluran urinnya. Jadi pengobatan dengan terapi itu hanya membantu yang dengan obat juga ya, iya kan, ini buat membantu ya, terapi fisik ini membantu terapi dokter menggunakan obat-obatan ya, ada yang perlu obat, ada yang juga cukup dengan bagi pemanasan ya, semacam ya. Nah, terapi dengan pesawat diatermi mempunyai kelebihan dibandingkan dengan terapi lain. Ini yang paling bagus ya, dengan kompres, tadi kan konduksi ya. Kompres itu kan dengan buli-buli panas, dan sinar inframerah, atau dengan balsam tadi kan ya. Nah, ini lebih bagus dengan pesawat diatermi ya. Paling kesulitannya kan ini, kita harus nggak bisa beli sendiri kan, mahal ya. Kitanya harus datang ke rumah sakit. Kalau balsam kan gampang belinya. Kompres air panas juga gampang. Tapi kalau pesawat diatermi atau sinar inframerah itu kitanya harus datang ke rumah sakit ya. Kalau nggak sempat ya kita bisa menggunakan balsam atau ya dikompres air panas, menggunakan koyo kan ya, koyo cabai dan sebagainya. Nah, kalau kelebihan dengan pesawat diatermi itu panas dapat disalurkan ke dalam badan atau anggota badan dengan panas yang konstan merata ya. Kalau panas dengan itu diatermi merata, tapi kalau panas dengan balsam kan awalnya panas, lama-lama kan dingin. Kelemahannya kan begitu. Kalau dengan juga koyo juga sama kan, koyo cabai panas lama-lama kan dingin. Tapi kalau dengan sinar diatermi inframerah itu panasnya konstan ya. Nah, metode untuk menyalurkan panas agar dapat disalurkan ke anggota badan banyak macamnya. Untuk metode elektromagnetis itu ada yang short wave diatermi atau gelombang pendek, dan microwave diatermi atau gelombang mikro ya. Kalau kita Islam mendengar microwave itu kan buat masak ya. Tapi kan kalau microwave terlalu panas, juga microwave dipakai buat pengobatan ya.
gelombang mikro itu gelombang pendek. Ada teknik kondensor ya, tekniknya itu di pada permukaan elektroda diberi aliran elektrik dengan adanya aliran arus AC, molekul tubuh akan menjadi agitasi akibat kenaikan temperaturnya. Ini kondensor ya, orang yang tiduran dikasih dengan plate ini aja, sehingga panas bisa dialirkan ke tubuh yang ditempelkan. Juga sama kan ini metode kondensor ini kan ya, ini kondensor. Nah, dan juga metode induktif itu dengan listrik ya, menggunakan elektroda yang berupa kabel yang digulungkan dan diletakkan pada sebuah tempat dari isolator ya. Misalnya menggunakan isolator ya, jangan takut kesetrum ya, menggunakan induktif ini, tinggalkan jadi kesetrum ya, jadi karena menggunakan isolator. Nah, itu kan tubuh dililitkan kabel kawat ya, sehingga tubuh itu akan terasa panas ya. Itu sama dengan setrikaan kan, setrikaan itu gulungan kabel dikasih listrik jadi panas kan ya. Ini kan nggak seperti setrikaan, nggak akan panas sekali kan, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh manusia ya. Itu pengobatan. Ini induktif, ini sama ya. Ini induktif, ini kan ya, jadi dikasih kawat, jangan kasih isolator, dikasih arus listrik, nanti tubuh untuk kaki akan terasa panas, dipanaskan dengan sakit tungkai ya begini. Juga metode kapasitif. Kapasitif itu menggunakan elektrode berupa 2 buah plat logam yang dibungkus dengan bahan isolator ya, yang diletakkan sejajar seperti halnya kapasitor ya. Jadi badan atau anggota yang akan diterapi itu dipanasi, diletakkan di antara 2 buah elektroda tersebut dan akan timbul panas seperti halnya pada tahanan listrik. Nah, ini gambarnya kan ya. Di kepala atau tubuh dikasih 2 elektroda, maka ini panas akan mengalir ke kepala ya. Ini contohnya diletakkannya di kepala. Walaupun sebenarnya kepala berbahaya, jangan sampai dipanaskan seperti begini ya. Ini yang harus dihindari. Kepala dipanaskan agak berbahaya. Nah, kalau microwave diatermi termasuk ke dalam gelombang radio dengan osilasi pada frekuensi tinggi. Energinya terletak di antara shortwave, diatermi, dan inframerah. Penyakit yang bisa diobati ini untuk bukan langsung sembuh lagi ya, hanya buat membantu pengobatan dari dokter tulang misalkan ya, dengan dikasih pemanasan kalau yang patah tulang, yang sprain dan lainnya, yang bursitis, radang tendon dan artritis yang signifikan dicari sendiri ya, ini penyakit apa ya. Ini frekuensi untuk terapi panas ya. Jadi untuk shortwave itu kan ini frekuensinya, ini panjang gelombangnya ya. Ultra shortwave ini ada frekuensi gelombang sampai juga microwave ya, microwave ya termnya supaya ngerti. Jadi ada rumus ya di dalam rumus kecepatan. Jadi kecepatan cahaya kan C sama dengan lambda per T. Panjang gelombang dibagi periode atau C sama dengan lambda kali F ya. Sehingga lambda itu rumusnya adalah C dibagi F. C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Ini kecepatan cahaya. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambda sama dengan C kali F. Misalkan di soal ini, di sini kan ini ambil kan yang paling bawah. F-nya 22,125. 22,125. F 22,125 GHz. Nah, kita cari lambda berapa? Ini giga kalau di ke hertz kan ini 22,25 ya.
kali 10 pangkat berapa giga itu? Kalau kita punya hard disk giga itu nolnya berapa? Gigabyte ya. Giga itu kan tadi ada mega pangkat 6 kan ya. Pangkat 9 kan ya. Giga pangkat 9 ya kan di atas mega itu apa? Giga ya. Di atas giga ada tera ya. Jadi kali 10 pangkat 9. Oke. Berarti kalau lambdanya berapa ini? C per F ya. C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 22,125 kali 10 pangkat 9. Itu sama dengan 3 per 22,125 kali 10 pangkat 8, 9 ke atas jadi minus 9 ya, jadi pangkat min 1. Coba berapa? 3 dibagi, dibantu apa? 3 dibagi 22,125 berapa? 0,135 Pak. 0,135 ya. Kali 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan 0,0135 ya. Meter kalau dikali 100 ya. Kalau kali 100 1,35 cm ya. Itu ya cara mencari lambda ya. Kalau diketahui F, lambda itu C dibagi F ya. Kalau ini udah tabelnya, ini cara mencarinya ya. Kalau hasilnya kan di sini sudah ada. Nah, ini ya. Di bawah itu kan 1,35 cm ya. Coba bisa dicek kan caranya begini. Lambda itu C dibagi F ya. C dibagi F. Nah ini terapi panas ini ya. Frekuensinya. Nah penyakitnya ini ada ya, sakit tulang, persendian, urat, sakit paru ya. Lagi ini kan bukan berarti jadi sembuh ya, tapi buat membantu pengobatan sakit tulang ya, membantu saja nih. Urat, paru, ginjal, ya. Rahim ya, reproduksi terapi, urat saraf, gigi ya, sakit payudara, lambung, sakit hati. Ini sakit pada hati hepar ya, bukan sakit hati karena tersinggung, bukan. Sakit pada hepar. Nah, yang dilarang ya, yang luka jangan dipanaskan, perempuan yang lagi haid ya, yang TBC ya, yang hamil muda, tumor ya, bagian tubuh yang dibalut, yang kepala diletak ya. Kalau yang tumor jangan malah bisa menyebar kalau dikasih panasnya. Nah, gelombang ultrasonik diperoleh dari gelombang bunyi dengan frekuensi mendekati 1 MHz. Jadi pH elektrik transducer diletakkan langsung pada jaringan yang akan diobati. Jadi ini gelombang ultrasonik juga bisa dipakai buat pengobatan ya. Kalau buat diagnosa kita punya alat namanya ultrasonografi atau USG ya. Nanti ada di bab bioakustik ya akan dibahasnya. Nah ini terdapat metode terapi dengan memanfaatkan panas secara tradisional ya. Awalnya tradisional tapi sudah dipakai sebagai pengobatan secara medis ya. Ada sauna, tadi kan sauna itu adalah mandi uap ya atau spa. Terapi berupa mandi uap panas yang dipercaya dapat mengencangkan kulit dan lain-lain juga ya pengobatannya. Banyak orang yang menggunakan terapi sauna atau juga air panas bisa ya, berendam dalam air panas biasa juga yang mengandung belerang ya. Kalau di teater itu kayak belerang ya,
Di samping pengobatan panas juga bisa pengobatan kulit dari belerang ya. Terapi ini dipercaya banyak menyembuhkan penyakit kulit, reumatik, dan banyak penyakit lainnya dengan berendam air panas. Atau juga dikerok juga kan sudah terbiasa, kalau masuk angin dikerok kan itu juga sudah pengobatan sudah biasa. Nah ini ada dokter yang bisa menjelaskan terapi kerokan ya, dikerok gitu kan ya, orang dikerok sehingga kerokan apa dimasukkan ke bagian termofisika di panas ya. Jadi istilah masuk angin sebenarnya tidak berarti bahwa angin benar-benar masuk ke dalam tubuh ya. Sesungguhnya tiap tiupan angin menyebabkan suhu tubuh menurun ya. Jadi akibat masuk angin itu suhu tubuh menurun ya. Kobaran angin umumnya cuma mengenai satu sisi ya. Kalau kita naik motor kan anginnya terus ke dada ya, itu bisa masuk angin. Lalu muncul gejala masuk angin itu seperti pusing, meriang, atau pegal-pegal ya. Masuk angin akut lebih mudah dikenali karena biasanya berujung pada gejala flu, bersin, dan pilek ya, itu juga gejala flu ya. Jadi kalau itu gejala masuk angin yang ditambah dengan gejala flu. Ada juga nyeri leher dan pundak kan, kalau orang sering naik bis itu kan AC-nya di atas ya, jadi terus mengena ke pundak atau ke leher, itu bisa sakit juga. Masuk angin juga bisa menyebabkan perut kembung karena di bagian belakang tubuh terdapat titik-titik saraf yang berhubungan bagian dalam. Titik-titik itu kena rangsangan organ dalam juga ikut kena ya. Nah ini bisa menyebabkan juga sakit organ bagian dalam akibat daripada gejala masuk angin. Jadi dalam hal masuk angin, penurunan suhu tubuh menyebabkan pembuluh darah di kulit tubuh bagian belakang mengalami penyempitan atau kontriksi. Pembuluh darah di kulit yang mengalami kontriksi memberikan reaksi dingin. Jadi kerokan itu merupakan salah satu usaha untuk menyeimbangkan suhu tubuh ya. Jadi bukan untuk membuka pori-pori, pokoknya bukan, tapi untuk menyeimbangkan suhu tubuh. Jadi energi atau panas yang dihasilkan dari gesekan kan dengan dikerokan dengan digesek-gesek. Kalau digesek berarti kan jadi panas kan, itu untuk mengurangi penurunan suhu tubuh ya. Jadi suhu tubuh akan meningkat dengan dikerok. Jadi kalau permukaan kulit dikerok, suhu tubuh akan meningkat ya. Dan meningkatnya. Jadi sekali lagi bukan untuk sekedar membuka pori-pori, bukan ya. Jadi panas yang cukup tinggi berefek melebarkan pembuluh darah dalam kulit. Peredaran darah jadi lancar dan oksigenasi lebih baik sehingga rasa sakit di tubuh berkurang ya. Timbul pula reaksi otonomik atau sistem parasimpatik ya. Saraf otonom pada bagian belakang tubuh jadi seimbang. Nah, kira begitu ya. Ini penjelasan tentang kerokan. Kerokan merupakan upaya mengusir masuk angin dengan peningkatan panas dan bukan untuk mengeluarkan angin lewat pori-pori kulit. Sedangkan masuk angin kronis itu yang berat ya, tidak sekali bawa kulit itu, tapi sudah sampai ke dalam otot. Ini nggak bisa dikerok, ini ya pasti pemanasan. Yang tadi kan bisa dengan inframerah, dengan diatermi kan ya. Kalau yang ini kan bisa dikerok, dikasih balsam ya. Kasih balsam, dikerok bisa kan ya, untuk yang masuk angin ringan. Nah kalau efek dingin nih, yang tadi banyaknya panas, kalau dingin bapak sedikit ya, yang di bawahnya harus kan panas dan dingin. Dingin itu ilmunya namanya kriogenik, adalah pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan dan menggunakan suhu yang sangat rendah. Pada bidang biologi dan kedokteran disebut juga kriobiologi. Nah, pada kriobiologi akan timbul efek patologis pada jaringan yang terkena temperatur dingin, itu adalah krioadesia, krionekrosis, efek hemostatis, dan efek anestesi ya, ini pembiusan. Jadi pembiusan anestesi dengan cara dikasih dingin ya, dingin. Kalau dulu zaman dulu sekali ya, orang tuh mau disunat itu jam subuh-subuh tuh harus anaknya direndam di kolam ya supaya baal ya, efek dinginnya pada ini ya,
kemaluannya sehingga dipotong tidak terasa sakitnya. Zaman dulu begitu. Kalau sekarang kan di anestesi kan disuntik. Cuman sekarang itu. Nah, penggunaan temperatur dingin itu untuk menyimpan ya penyimpanan organ dan obat-obatannya. Ini ada penyimpanan darah, sperma, sum tulang dan lain-lain ya. Ini menggunakan temperatur rendah pada bidang kedokteran ya. Mungkin maupun ilmunya mungkin belum berkembang untuk pengobatannya. Ini cryosurgery adalah metode kriogenik yang digunakan untuk menghancurkan sel disebut cryosurgery ya. Jadi memotong pakai dingin ya. Ada motong pakai panas, ini motong pakai dingin. Kelebihannya kan sedikit perdarahan ya. Volume jaringannya dihancurkan tepat sekali kan. Tidak ada sakit ya, mungkin belum begitu berkembang ya cryosurgery itu. Dokter memotong masih pakai pisau ya. Pakai pisau yang Bapak belum dengar ya. Cryosurgery berkembang di Indonesia. Ini kalau di luar negeri sudah berkembang ya. Nah, itu saja untuk yang pengobatan panas ya. Panas dan dingin ya. Terus begitu ada yang ditanyakan silakan. Kasih kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh. Kalau perhitungannya tadi aja cuma perhitungan mencari kompresi suhu ya, semua. Sisanya teori, banyak teori. Di ujian ini banyak teori, hitungannya tadi cuman konversi suhu mungkin ya, menghitung kalor, MC, delta T. Dan beberapa lagi ya nanti tentang optik sama akustik ya. Ya kan bisa guru disampaikan pada kuliah hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada tuh Bapak break dulu ya, Bapak mau kasar dulu ya. Sudah mau ada ini Bapak break, Bapak mau kasar dulu silakan. Sekitar paling 15 menit ya. Baik Bapak. Baik Ya, Bapak. terima kasih. Baik. Ya, Bapak langsung ya Bapak. Itu dengan alhamdulillah amin. Ini kita terusan lagi habis break sholat asar ya. Baik Pak. Baik Pak. Baik Bapak. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih.